margarin volumenya naik 17% dan juga harga naik 34%, dan terakhir adalah sabun, volumenya naik 6% dan juga harga mengalami kenaikan 18%. Kemudian di halaman 3, di sini adalah komposisi penjualan antara ekspor dan lokal di tahun 2021 dan 2020. Di tahun 2021, penjualan ekspor memberikan kontribusi sebesar 15% berbanding 12% untuk tahun 2020. Sedangkan penjualan lokal memberikan kontribusi 85% di tahun 2021 dan sebesar 88% di tahun 2020. Pendapatan perseroan dalam US dollar untuk tahun 2021 adalah sebesar 164 juta US dollar, naik sebesar 86% bila dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu sebesar 76,15 juta dolar. Di halaman 4, halaman berikutnya adalah tabel atau grafik penjualan lokal berbanding juga penjualan ekspor, dan yang bawahnya adalah perbandingan pendapatan perusahaan dalam mata uang US dollar, IDR, dan juga US dollar link. Di halaman 5, di sini kita sajikan komposisi bisnis perusahaan dari segi sawit atau juga dari gula. Di tahun 2021, bisnis sawit dan turunannya memberikan kontribusi sebesar 12 triliun atau 75% di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 memberikan kontribusi 7,4 triliun atau sebesar 68%. Dari bisnis gula dan turunannya, pada tahun 2021 memberikan kontribusi 3,9 triliun atau 25%, dan kemudian di tahun 2020 memberikan kontribusi 3,4 triliun atau sebesar 32%. Di halaman berikutnya, di halaman 6, di sini kami sajikan komposisi penjualan per produk. Di sini dapat dilihat bahwa dari minyak goreng, ya, dari segi minyak goreng itu tetap 28% di tahun 2020 dan juga 28% di tahun 2021. Sedangkan dari gula, kontribusi 31% di tahun 2020, sedangkan di 2021 menurun menjadi 25%. Sedangkan untuk biodiesel mengalami peningkatan dari 25% di tahun 2020 menjadi 21% di tahun 2021. Laba bersih perseroan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 792 miliar atau naik 16% atau sebesar 111 miliar bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 sebesar 681 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan harga jual rata-rata 18% dan kenaikan volume penjualan sebesar 24%. EBITDA perseroan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 2,71 triliun, naik 7% atau sebesar naik 173 miliar bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 sebesar 2,53 triliun rupiah. Di halaman 8, ya, di halaman 8 ini adalah tabel komposisi penjualan lokal dan ekspor disajikan 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Di halaman 9 juga, di sini kami sajikan perbandingan laba kotor, laba usaha, laba bersih, dan EBITDA dari perseroan. Di sini dapat dilihat bahwa EBITDA perseroan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Di halaman 10, kami juga sajikan tabel laba bersih perseroan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Di halaman 11, adalah perbandingan hutang bersih dan ekuitas. Di sini dapat dilihat kita sajikan dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Dapat dilihat di tabel di bawah bahwa rasio hutang bersih dan ekuitas itu berkisar 1 sampai dengan 1,3 kali sampai dengan 1,5 kali. Di sini menunjukkan bahwa keuangan perusahaan masih dalam kondisi yang sangat sehat sekali.
Berikutnya juga di halaman 12 kami sajikan financial highlight, yaitu rasio-rasio penting dari perseroan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dan juga halaman 13 sangat penting sekali bagi Bapak Ibu sekalian. Di sini bahwa perusahaan juga tidak lupa untuk selalu membagikan dividen. Jadi sejak IPO pertama kali sampai sekarang, perseroan selalu rajin untuk memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Halaman 14, halaman berikutnya itu adalah ekspansi dari perseroan. Yang pertama adalah pabrik refined glycerin dengan kapasitas 120 ton per hari di Walunik. Pada saat ini pabrik refined glycerin udah mulai beroperasi, mungkin udah 1 minggu udah beroperasi. Sedangkan pabrik reesterifikasi PFAD dengan kapasitas 100 ton di Walunik saat ini sedang commissioning. Diharapkan di awal bulan udah bisa beroperasi. Kemudian penanaman kebun tebu di Lampung dengan hingga mencapai 15.000 hektar. Saat ini perseroan udah menanam lebih kurang 14.000. Kemudian pabrik refinery 2.500 ton per hari di Walunik diharapkan dapat diselesaikan di Q1 tahun 2023. Kemudian pabrik biodiesel dengan kapasitas 1.500 ton di Walunik diharapkan dapat diselesaikan di Q2 tahun 2023. Ini adalah foto-foto terakhir dari pabrik refined glycerin, kemudian pabrik reesterifikasi PFAD, dan ini berikutnya adalah pabrik refinery 2.500 ton per hari. Kemudian ini adalah pabrik biodiesel, dan ini pabrik gula yang udah ada sekarang, kebun tebu. Di sini juga akan saya putarkan cane harvester dari perseroan. Nah, untuk mempercepat proses panen dari tebu perseroan, perusahaan menggunakan cane harvester. Cane harvester ini bisa menggantikan 150 sampai 200 tenaga kerja. Dalam satu hari lebih kurang bisa 200 sampai 300 hektar yang dipanen dari cane harvester. Jadi sehingga dapat mengoptimalkan proses panen dari tebu dari perseroan. Kemudian ini adalah foto pabrik gula dengan kapasitas 8.000 ton TCD. Dan ini adalah struktur pemegang saham dari perseroan per 31 Desember 2021, di mana founder masih memegang 55,35% dari total saham yang beredar. Kemudian slide terakhir adalah komposisi pemegang saham dan entitas anak dari perseroan per 31 Desember 2021. Demikianlah penyajian atau paparan publik kami pada hari ini. Sekarang untuk Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan dapat menulis di kolom chat, nanti kami akan membacakan satu persatu. Sekian dan terima kasih.
Oke, yang tadi Fit. Oke, pertanyaan pertama adalah dari Bapak Hari Haryono. Pertama adalah hutang TBLA cukup lumayan gede. Bagaimana upaya manajemen dalam menurunkan hutang? Kemudian yang kedua adalah apakah ada rencana pembagian dividen untuk tahun buku 2021 dan berapa persen? Oke, mungkin saya bantu jawab ya. Jadi kalau kita lihat mengenai hutang TBLA itu dibilang cukup gede, itu sebetulnya saya refer ke presentasi tadi halaman berapa itu itu 11. Ya, halaman 11 kita bisa lihat di situ. Rasio hutang bersih terhadap ekuitas itu kurang lebih berkisar di antara 1,3, 1,5, turun lagi ke 1,4. Dan per tahun 2021 1,4. Saya rasa bahwa hutang ini masih sangat controllable ya, sangat terkendali, di mana di dalam internal policy kita selalu juga jaga agar perbandingan hutang bersih terhadap ekuitas itu tidak melebihi 2 kali. Ini jauh masih di bawah 2 kali. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada rencana pembagian dividen tahun buku 2021? Ada. Berapa persen itu nanti akan tunggu RUPS tahunan kita yang akan dilakukan pada tanggal 30 Juni 2022. Jadi harap bersama aja dulu. Nah, kemudian bagaimana cara menurunkan hutang? Ya, kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu kita juga agak sedikit menahan pembagian dividen. Karena rencananya itu adalah untuk menurunkan hutang, sehingga bisa terlihat bahwa hutang kita, debt equity ratio kita itu cukup terkendali, tidak sampai 4-5 kali atau apa. Kita bisa lihat semua masih terkendali dalam range 1,3 sampai 1,5. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa manajemen dalam hal pengendalian hutangnya itu cukup terkendali. Demikian jawaban dari manajemen. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Kevin Jonathan Panjaitan. Target pendapatan tahun 2022 berapa? Bagaimana pengaruh ekspansi pembelian lahan yang dilakukan selama ini terhadap penjualan tahun 2022? Biasanya kita tidak kasih target pendapatan ya, tapi ya kalau dilihat dari sini kita bisa melihat bahwa tren kita itu pendapatan masih naik terus. Tahun 2021 naiknya sampai 47%, ini sudah sangat cepat sekali, sangat besar sekali. Sedangkan untuk tahun 2022, karena kenaikan di 2021 sudah cukup tinggi, maka di 2022 itu kemungkinan tidak akan seperti 47%, tapi tetap ada kenaikan. Bagaimana pengaruh ekspansi pembelian lahan yang dilakukan selama ini terhadap penjualan tahun 2022? Sebetulnya pembelian lahan tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan penjualan, karena kalau kita lihat penjualan kita kenaikannya cukup tinggi ya dari tahun ke tahun. Itu berkat banyak faktor, antara lain brand image kita juga sangat bagus sekali, kemudian juga distribusi kita merata, kemudian harga kita juga terkendali, kualitas kita juga bagus, banyak faktor untuk itu. Sehingga dikatakan tidak ada korelasi langsung dengan pembelian lahan. Walaupun kita tahu bahwa di perusahaan setiap tahun masih kita ada penanaman kebun sawit yang baru. Itu yang bisa kami sampaikan atas pertanyaan yang kedua ini. Kemudian berikutnya dari Bapak Indra Setiawan, izin bertanya mengenai piutang pihak berrelasi. Mengapa piutang pihak berrelasi sepertinya lebih lama periode pembayarannya daripada pihak ketiga? Apakah bisa dipercepat sehingga perusahaan bisa mengurangi utang bank untuk modal kerjanya? Mohon koreksi jika salah. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa piutang pihak berrelasi itu muncul karena semua produk-produk kita banyak distribusikan melalui PT Sungai Budi.
dalam hal ini adalah pemegang saham dari perusahaan. Itu makanya muncullah piutang pihak berelasi. Nah, kenapa cukup panjang? Karena point of recognition, sales recognition kita itu adalah kita catat penjualan itu pada saat barang sudah keluar dari gudang kita, itu sudah kita catat sebagai penjualan. Padahal di pihak Sungai Budi, mereka masih berkewajiban untuk mendistribusikan ke seluruh daerah. Misalnya saja sampai ke Makassar, sampai ke Bali, sampai ke Kalimantan, ke Sumatera Barat Utara, ke semua tempat mereka distribusikan. Nah, itu memerlukan waktu bagi mereka untuk melakukan pendistribusian. Di samping itu juga mereka juga harus masih keep safety stock di situ. Nah, pada saat kemudian melakukan usaha penjualan, masih ada juga mereka memberikan credit terms kepada para pelanggan. Sehingga rata-rata hari piutang pihak berelasi kita itu masih sekitar di bawah 90 hari ya. 80-an hari. Jadi kita menilai bahwa manajemen menilai bahwa ini masih dalam keadaan normal. Mengingat point of recognition itu adalah langsung kita menganggap penjualan pada saat barang keluar dari gudang kita, padahal barang itu masih perlu proses evolusi sampai ke end user, benar-benar end user atau end customer. Itulah sebabnya perlu masih waktu yang cukup panjang itu. Kemudian berikutnya dari Bapak Syahid Irfan. Yang pertama adalah bagaimana dampak kebijakan larangan ekspor jangka pendek terhadap kinerja perusahaan. Kedua adalah mengapa dalam 5 tahun terakhir terjadi tren penurunan profit margin. Usaha apa yang dilakukan perusahaan untuk kembali meningkatkan profit margin di masa depan. 3. Bagaimana progres terupdate ekspansi perusahaan terutama di biodiesel dan kebun tebu. Oke, saya jawab dulu yang pertanyaan yang pertama dari Pak Syahid Irfan. Dampak kebijakan larangan ekspor jangka pendek. Kebetulan perusahaan tidak terlalu terdampak karena perusahaan tidak mengekspor banyak minyak goreng maupun CPO. Hampir tidak ada sama sekali CPO yang kita ekspor. Yang kita ekspor itu adalah byproduct seperti RBD stearin, PKO, glycerin, PFAD, PKI, palm kernel expeller. Jadi semuanya banyakkan byproduct, bukan CPO dan minyak goreng yang dilarang ekspor. Sebagai informasi tambahan juga, pemerintah sudah membuka larangan ekspor pada hari Senin kemarin ini, sehingga dampak terhadap kinerja perusahaan mau dibilang sangat minim sekali. Dan malah sebetulnya ada positifnya karena harga cukup lumayan bagi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah mengapa dalam 5 tahun terakhir terjadi tren penurunan profit margin. Usaha apa yang dilakukan perusahaan untuk kembali meningkatkan profit margin di masa depan. Kalau kita lihat di halaman 12, memang kalau kita lihat itu gross profit marginnya naik turun. Tapi di tahun 2021 itu karena penjualan kita naik cukup cepat, cukup besar, itu kita harus imbangi juga dengan pembelian CPO yang cukup besar dari luar. Sedangkan kita tahu bersama bahwa harga CPO juga cukup tinggi, sehingga secara persentase gross profit margin kita agak turun. Namun demikian, kalau kita melihat pada laba bersih di halaman 10, itu kurang lebih di angka yang range yang masih kurang lebih tidak terlalu banyak naik turunnya. Kemudian ketiga, bagaimana progres terupdate ekspansi perusahaan terutama di biodiesel dan kebun tebu. Mungkin tadi udah kami jelaskan bahwa di biodiesel itu diharapkan dapat
sekarang lagi tahap proses pembangunan yang 2.500 ton, diharapkan dapat diselesaikan di Q2 atau Q3 tahun 2023. 1.500. Oh sorry, 1.500 untuk biodiesel, dan kebun tebu perusahaan akan terus membangun sampai 15.000 hektar. Saat ini sudah tertanam 14 ribuan hektar. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Anissa dari bisnis. Pertama adalah berapa target pendapatan dan laba bersih TBLA untuk tahun 2022? Bagaimana strategi perseroan untuk meraih target ini? Ini sama dengan pertanyaan di atas bahwa perseroan tidak pernah menargetkan suatu angka untuk pendapatan dan laba bersih. Kemudian yang kedua adalah berapa jumlah belanja modal yang disiapkan untuk 2022, berapa capex yang telah terserap di Q1 2022 dan digunakan untuk apa saja. Itu berapa sekitar 900. Yang terserap 500. Bisa kan 20. Untuk belanja modal lebih kurang 800 sampai 900 miliar. Sedangkan untuk yang terserap mungkin tunggu 1 minggu lagi ya, biar angka Q1 baru bisa keluar dan difinalkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana rencana ekspansi perseroan tahun 2022. Tadi mungkin sudah kita jelaskan di presentasi. Yang pertama adalah tadi pabrik refining glycerin, pabrik restrikasi PFAD, kemudian pembangunan kebun tebu, dan juga yang pabrik biodiesel dan pabrik refinery. Itu tadi sudah kita jelaskan di bahan presentasi kita itu. Kemudian berikutnya adalah Bapak Alex Novandra. Posisi market gula Rus brand berada di posisi berapa untuk pasar domestik? Erik bisa jelaskan itu? Ya Pak Alex, jadi begini Pak, jadi selama ini memang pasar gula domestik kita ini sangat terbatas, dalam arti pemainnya itu sangat sedikit. Selama ini kita mungkin tahu di supermarket itu brand untuk gula itu paling hanya ada 1 atau 2. Untuk kita sendiri belum pernah ada studi yang kita jalankan atau market research yang kita jalankan untuk melihat kita berapa persen daripada pasar kita itu berapa persen daripada pasar domestik. Tapi sudah pasti kita itu paling tidak itu nomor 2 di pasar. Paling tidak itu nomor 2 di pasar. Nah, kalau memang gula itu pasarnya itu hanya fokus di pasar domestik Pak. Begitu. Jadi ada kalau misalnya Bapak Ibu sekalian familiar dengan brand gula-gula di Indonesia, brand gula di Indonesia mungkin brandnya itu hanya ada beberapa saja. Kita itu sudah pasti antara bisa dibilang nomor 1 atau nomor 2 di pasar domestik. Kemudian berikutnya dari Bapak Samuel Mailoa. Bagaimana penjualan minyak goreng perusahaan selama ekspor ban? Apakah harga mengalami penurunan dan apakah perusahaan juga menurunkan volume produksi? Penjualan minyak goreng kita stabil-stabil aja. Kita tetap melakukan penjualan. Apakah harga mengalami penurunan? Ya, kita mengikuti dinamika pasar. Kalau memang pasar itu harganya turun, memang kita juga ikut turun. Apakah perusahaan menurunkan volume produksi? Tidak, kita tetap stabil-stabil saja sesuai dengan berapa produksi kita dan berapa raw material kita. Pertanyaan kedua untuk bisnis gula, bagaimana proyeksi profit untuk tahun ini dengan kenaikan harga gula? Sebetulnya harga gula nggak begitu naik ya, cuma pemerintah menaikkan harga ceiling price untuk retail price dari 12.500 ke 13.500. Harga apa itu eceran tertinggi HET. HET-nya 12.500 ke 13.500. Harga itu adalah patokan untuk modern market, artinya harga yang dijual di supermarket. Kita juga
kita tidak memberikan proyeksi, tapi masih ada laba untuk gula ini. Namun apakah laba ini akan sangat luar biasa? Kelihatannya tahun ini biasa-biasa saja, cukup lumayan, masih ada profit. Karena juga kita harus melihat bahwa raw materialnya di luar negeri untuk raw sugar juga cukup tinggi kenaikan harganya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana margin untuk refinery biodiesel, apakah masih di 80 dolar per ton? Perlu kami sampaikan bahwa marginnya itu di 85 dolar per ton, jadi bukan 80 dolar per ton. Pertanyaan berikutnya dari Pak Hari Sutanto, bagaimana cara perusahaan mensiasati kenaikan harga pupuk yang sangat tinggi sekarang ini akibat efek perang Rusia dan Ukraina? Ya, memang tidak terhindar, semua perusahaan perkebunan di Indonesia ataupun di Malaysia itu pasti akan menghadapi kenaikan harga pupuk yang sangat tinggi. Namun kita di perusahaan, kita coba mengusahakan pembelian lebih awal, walaupun tetap tak terhindar dari kenaikan harga pupuk ini. Untungnya adalah harga jual produk akhir kita juga harganya cukup tinggi. Yang pertama adalah pabrik refined glycerin 120 ton per day disebut sudah beroperasi dan sedangkan pabrik reesterifikasi PFAD 100 ton per hari sudah memasuki tahap komisioning dan direncanakan produksi bulan depan. Boleh digambarkan kenaikan kapasitas existing TBL dengan adanya kedua pabrik ini? Bagaimana proyeksi dampak pengoperasian kedua pabrik ini terhadap kinerja TBLA di tahun 2022? Dampak untuk kedua pabrik ini, Pabrik refinery-nya sudah beroperasi. udah untuk refinery refined glycerin udah beroperasi lebih kurang 1 minggu, sedangkan yang reesterifikasi PFAD dalam tahap komisioning dan direncanakan produksi bulan depan. Dan kenaikan untuk apabila kedua pabrik ini udah beroperasi, seharusnya tidak memberikan peningkatan kapasitas, tapi mungkin tidak terlalu besar ya, karena refined glycerin itu hanya merefine glycerin yang biasa kita jual dalam crude menjadi refined glycerin. Sedangkan reesterifikasi PFAD itu adalah PFAD salah satu bahan yang sangat susah dijual. Dengan memasuki pabrik reesterifikasi PFAD, nanti PFAD-nya itu bisa kita campurkan ke biodiesel bahan baku biodiesel, sehingga dapat menggantikan RBDPO yang harganya lebih mahal. Kemudian kedua adalah TBLA juga tengah mengawal ekspansi refinery 2.500 ton dan pabrik biodiesel 1.500 ton. Bagaimana progres konstruksi pembangunan kedua pabrik tersebut dan berapa capex untuk menyelesaikan kedua pabrik tersebut? Untuk refinery 2.500 ton diharapkan di Q1 tahun depan sudah bisa selesai. Kemudian pabrik biodiesel 1.500 ton diharapkan di Q2 tahun 2023 sudah bisa selesai. Kemudian untuk capex untuk kedua pabrik ini lebih kurang sekitar 300 miliar, yang tidak terlalu besar. Berikutnya adalah apakah TBLA ada rencana menghimpun pendanaan eksternal? Jawabannya tidak ada. Ya, untuk yang ketiga tidak ada dana eksternal untuk ekspansi ini. Berikutnya dari Yonatan Pratama Wijaya. Oke, untuk kinerja Q1 mungkin bersabar, minggu depan baru bisa kita publish ya. Tanggal 30 atau 31 Mei baru kita publish di webnya IDX. Kemudian dari Pak Julian dari Kontan. Alokasi capex di tahun ini
Jadi dari 800 sampai 500 miliar itu, 900 miliar itu lebih kurang 50% untuk maintenance dan 50% lagi untuk ekspansi. Kemudian dari mana saja sumber pendanaan, biasa kita kombinasi 65 dari perbankan dan 35% dari internal. Tapi itu tergantung juga dengan proyek mana pokok capex tersebut. Kemudian berikutnya adalah dari Wesley Alianto. Bagaimana implementasi subsidi minyak goreng curah di lapangan dan apakah mengganggu pembayaran subsidi biodiesel? Apakah dana BPDP PKS cukup? Sepanjang yang kita tahu bahwa subsidi biodiesel itu lancar-lancar saja pembayarannya, tidak ada masalah. Mengenai apakah dana BPD PKS-nya cukup atau tidak, mohon maaf kita juga nggak jelas dananya, tapi yang kita lihat pembayarannya cukup lancar untuk subsidi biodiesel. Sedangkan subsidi minyak goreng curah itu masih dalam proses pengajuan dan verifikasi dan lain sebagainya. Masih ada pertanyaan lagi? Video tidak terlihat. Yang memberikan jawaban di sana tadi adalah Corporate Secretary Hardy dan juga Head of Investor Relation Eric, dan juga dibantu oleh saya Sudarmo Tasmin. Kami akan mengakhiri paparan publik atau public expose pada hari ini. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menghadiri acara public expose ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.